Ya, jumpa lagi di channel Saifuddin Project. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Ya, sesuai dengan video yang sebelumnya, yaitu tentang modul termostat. Untuk modul termostat ini, yang tadinya membutuhkan suplai tegangan modulnya 12 volt, ini akan saya rubah menjadi 5 volt DC. Adapun bahan dan bagaimana saja cara merubahnya, simak terus video ini. Ya, langsung saja. Untuk merubah suplai tegangannya, kita hanya memerlukan relay. Yang tadinya modul ini menggunakan relay 12 volt DC, akan saya rubah menggunakan relay 5 volt DC. Untuk cara merubahnya, ini karena saya nanti akan membuat casing sekalian, jadi untuk relay, pin konektor, dan soket modul sensornya ini saya lepas karena nanti akan saya taruh di belakangnya, di belakang PCB. Ini untuk komponen yang akan saya lepas sudah saya lepas ya. Untuk solderannya sudah saya lepas, jadi tinggal copot saja ya. Setelah kita lepas untuk komponen yang akan saya taruh di belakang, maka tampaknya akan seperti ini. Untuk merubahnya, tegangan tadi yang masuk ke modul ini 12 volt DC ya, dan akan saya rubah menjadi 5 volt DC. Kita cukup mengganti relaynya tadi, yang tadinya 12 volt DC, kita ganti menggunakan 5 volt DC. Dan kita juga perlu menjumper atau membypass ya. Kita bypass untuk tegangan plusnya, yang tadinya in 12 volt masuk ke sini melewati dioda, dan ini jalurnya, dan ini kapasitor. Nah, untuk yang plus ini, yang plus di kapasitor ini, nanti kita jumper langsung ke kaki tengah IC ini ya. Nanti kita jumper ke sini. Kita jumper menggunakan kabel atau kawat apa yang bisa menghantarkan tegangan ya. Untuk yang kita rubah hanya itu saja. Ya, langsung saja saya praktekkan ya. Saya pasang dulu untuk komponen yang akan saya taruh di belakang. Ini adalah soket pinnya ya. Tinggal kita pasang. Untuk soket yang menuju ke kabel sensornya, jangan kebalik ya masangnya. Kita sesuaikan saja. Ini yang ada lubangnya sesuai dengan ini ya. Jadi kita memasangnya harus sama. Yang tadinya begini, berarti kalau kita taruh di belakang jadinya begini ya. Seperti ini. Yang penting jangan sampai salah untuk kutubnya.
Untuk relaynya sendiri, yang ini ya, yang bawaan modulnya 12 volt DC, bisa dilihat 12 volt DC. Ini saya rubah menjadi 5 volt DC ya, karena modulnya yang 5 volt DC ini untuk relaynya agak besar, di kakinya juga agak lebar, jadi kita sesuaikan saja, kita agak menekuknya ke dalam agar sesuai dengan lubang yang di PCB modulnya. Jangan salah ya nanti, karena nanti masangnya begini ya, yang tadinya begini, ini kan relaynya kan ada jalurnya ya. Coba saya fokuskan dulu. Nah, ini ketika tidak ada tegangan, maka tegangannya mengalir akan ke sini. Akan ke NC, normal close. Dan ketika relay ini mendapatkan tegangan di coilnya ini, maka akan ke sini, yaitu ke normal open. Jadi nanti untuk penyambungannya yaitu ke normal open, ke sini ya nanti coba saya jelaskan lagi. Kita pasang relaynya di belakang juga. Ya, saya jelaskan setelah relaynya sudah saya solder ya. Yang ini kan tadi normal close ya, tadi jalurnya ke sini. Jadi nanti yang kita sambungkan ke pin ini atau ini, nanti yang kaki ini ya, normal open. Jadi ketika keadaan normal dia membuka. Jadi nanti kita jumper saja ini ke sini. Kita menjampernya dengan kabel atau pin yang kuat ya, karena nanti akan dialiri dengan tegangan besar atau arus yang besar, tergantung dengan beban yang akan kita pasang. Saya jumper dulu ya. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Jadi yang pin relay yang kita pakai yaitu yang sebelah sini, kita sambungkan ke sini. Untuk yang plusnya tadi, plus input power supply nya, kita jumper dari jalur ini ya, ini kita jumper ke pin IC tengah ini, IC regulator. Bisa kita langsung ke sini dengan menambah timah ya. Saya jumper dulu.
Nah, seperti ini untuk jalur jumpernya. Untuk plus inputnya, kita jumper dari kaki IC yang paling kanan ini, kita jumper ke kaki yang tengah seperti itu. Untuk merubah komponen dan jalur tegangnya sudah cuma seperti itu ya. Langsung saja kita coba apakah berfungsi dengan normal ya. Saya pasang dulu untuk sensornya ya, kabel sensornya. Saya nyalakan power supply-nya di tegangan 5 volt DC, kurang lebih 5 volt DC. Saya pasang dulu untuk pinnya untuk menyambung kakinya tadi. Untuk penyambungnya sama ya, ini dapat plus 5 volt dan ini dapat ground nanti. Saya coba sambungkan ke power supply plus 5 volt ya. Dapat plus, dan ini dapat min. Nah, maka modul akan menyala. Dan ini suhu ruangannya yaitu 30,1 derajat Celcius. Pengetesannya saya tidak menggunakan beban ya. Nanti bisa didengarkan, maka relaynya kalau berfungsi maka akan bunyi klik dan LED merah ini akan menyala nanti. Kita lihat dulu untuk suhu terendahnya. Suhu terendahnya yaitu 37,0 derajat Celcius. Untuk suhu tertingginya, kita masuk P1, tekan tombol set. Untuk suhu tertingginya yaitu 4 derajat Celcius. Ini 4 derajat yaitu selisih suhu ya, karena suhu terendahnya tadi 37 derajat Celcius, lalu kita tambah 4 derajat Celcius, maka akan menjadi 41 derajat Celcius. 41 derajat Celcius tadi yaitu suhu tertinggi, atau relay ini akan on. Untuk relaynya akan off yaitu menunjukkan suhu 37 derajat Celcius. Ya, langsung saja saya tes ya. Bisa dilihat untuk displaynya. Ketika nanti saya panaskan maka suhunya akan naik. Bisa dilihat, saya panaskan dulu untuk sensornya ya. Dia naik. Saya tambahkan lagi. Nah, bunyi klik dan LED ini menyala ya. Berarti modul ini berfungsi ya. Kita coba tunggu sampai suhu 37 derajat Celcius, apakah LED ini akan padam dan relay ini akan bunyi.
37,2. Nah, LED ini padam dan relay bunyi klik, berarti modul ini berfungsi. Dan kita merubah komponen tadi relay dan menjamper kaki pin IC tadi tidak ada masalah, dan modul ini siap dipakai dengan supply 5 volt DC ya. Saya coba lagi ya, saya fokuskan. Kita menggunakan power supply 5 volt DC ya. Bisa dilihat untuk displaynya ya. Saya panaskan untuk sensornya. Dan coba dengarkan, nanti relaynya akan bunyi klik ketika suhu 41 derajat Celcius dan LED merah ini akan menyala. Nah, bunyi klik dan LED menyala, berarti fungsi untuk modul ini berfungsi dengan normal ya. Kita tunggu sampai suhu 37 derajat Celcius, maka LED ini akan padam dan relay ini akan bunyi klik, berarti menandakan saklarnya off. Nah, bunyi klik dan LED ini padam, maka fungsi modul ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Hanya membutuhkan supply modul ini 5 volt DC yang tadinya 12 volt DC. Setelah sudah berfungsi seperti ini, nanti akan saya buatkan box ya, box beserta modul untuk supply tegangannya menggunakan cas HP, dan akan saya fungsikan sebagai saklar on off kipas angin.